kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Saat sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Berkata-katalah lewat hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang dikatakan oleh hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami terlebih dahulu Tuhan, supaya kami semakin layak menerima berkat yang telah Engkau sediakan kepada kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada saat ini yaitu tertulis dari Yeremia 29 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Yeremia 29 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita. Dengan judul perikop, Surat Kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkan istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan juga. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saya sapa sekali lagi, shalom bagi kita semua. Tema yang boleh kita dengarkan pada hari ini yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, apabila kita mendengarkan tema pada hari ini yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama, berarti di sini ada tanggung jawab, ada sebuah beban yang harus diemban, yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, apabila kita mendengar kata sejahtera, sejahtera berarti di mana ada keadaan rasa aman, menggambarkan kehidupan yang makmur dan aman, juga tentram. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, kata sejahtera bukan berarti hanya orang-orang yang memiliki kedudukan atau hanya orang-orang yang berkuasa yang memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan kesejahteraan bersama, melainkan hal ini merupakan tanggung jawab semua orang dimanapun berada. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa Yeremia menulis ayat ini, bangsa Israel sedang berada di dalam pembuangan ke Babel. Dengan demikian, untuk
mensejahterakan kota, di mana di sini adalah untuk mensejahterakan kota Babel, kota sang penjajah. Saudara-saudara yang terkasih, apabila kita melihat ini, yaitu di mana orang Israel harus mensejahterakan kota di mana mereka dibuang. Apabila kita berpikir secara manusiawi, mungkin ini adalah suatu hal yang sulit. Bagaimana caranya kita ikut dalam mensejahterakan sebuah kota sedangkan kita merupakan orang yang terbuang di sana? Mungkin untuk tinggal di sana pun kita sudah merasa kecewa, bahkan ingin segera meninggalkan tempat itu. Tetapi saudara-saudara, di sini Tuhan mengutus Yeremia untuk menuliskan kepada bangsa Israel itu supaya mensejahterakan kota tempat mereka dibuang. Mengapa demikian perintah Tuhan? Untuk apa mensejahterakan kota musuh kita? Saudara-saudari yang terkasih, di dalam ayat 10 disebutkan bahwa bangsa Israel baru akan diperhatikan oleh Allah dan dikembalikan kepada Yerusalem dalam waktu yang sangat lama. Saudara-saudari yang terkasih, daripada bangsa Israel, daripada berpikir terus untuk kembali pulang, orang Israel diperintahkan Tuhan untuk mendirikan rumah untuk mereka diami, membuat kebun untuk dinikmati, dan mengambil istri untuk anak-anaknya, dan mencarikan suami bagi anak perempuannya. Dengan kata lain, generasi bangsa Israel saat itu mau tidak mau harus tinggal di Babel. Daripada seperti nubuatan nabi palsu yang mengarahkan bangsanya untuk menjalani kehidupan di Babel sebaik-baiknya, sekalipun dalam masa penjajahan dan di daerah pembuangan. Jadi saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama itu? Yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, jangan menyerah. Yang pertama yaitu jangan menyerah. Kata jangan menyerah berarti harus tetap semangat. Seperti di ayat 5, Tuhan menyuruh orang Israel untuk membangun rumah di mana waktu mereka tinggal di Babel masih cukup lama, dan mereka membutuhkan tempat tinggal. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana orang-orang yang tinggal di kota Babel itu, orang Israel yang menjadi orang buangan di sana harus juga menghadapi kehidupan yang normal dan menjalani kehidupan yang normal di kota buangan itu. Mereka perlu memahami bahwa pembuangan itu bukanlah suatu kebetulan. Memang benar ini adalah merupakan upah dosa mereka. Tetapi meskipun ini merupakan upah dosa mereka, Allah tetap mengawasi mereka. Allah tahu apa yang dilakukannya kepada orang pilihannya itu. Yang perlu dilakukan oleh orang-orang Israel itu hanyalah perlu percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin pernah dalam situasi atau dalam keadaan seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel saat itu. Berada dalam situasi yang tidak kita sukai, berada dalam keadaan yang membuat kita merasa seolah-olah tidak ada lagi hari depan.
Tetapi saudara-saudari yang terkasih, keadaan itu janganlah membuat kita menjadi lemah di dalam kesedihan kita. Namun seharusnya yang kita lakukan ialah kita harus melihat di dalam firman Tuhan. Karena tanpa bimbingan Tuhan melalui firman-Nya, kita tidak bisa melakukan sesuatu hal yang berguna, sesuatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi yang boleh kita lakukan hanyalah percaya dan mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Yang kedua yaitu merencanakan masa depan. Di dalam ayat ini Allah berkata, tanamilah kebun dan makanlah hasilnya. Menikahlah dan milikilah anak laki-laki dan perempuan. Temukanlah istri untuk anakmu dan nikahkanlah sehingga mereka juga memiliki anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan makin berkurang. Saudara-saudara yang terkasih, untuk menjadi banyak dan untuk menjadi keluarga yang besar pasti membutuhkan waktu yang sangat panjang. Membutuhkan proses yang sangat mereka tidak inginkan. Apabila di sini Tuhan menyuruh mereka untuk menanam sayur-sayuran atau kacang-kacangan yang sangat cepat berbuah, mungkin mereka akan merasa terhibur, merasa bahagia, dan merasa semua ini akan cepat berlalu. Namun di sini Allah menyuruh mereka untuk menanam pohon, berarti menunggu waktu yang lama untuk menanti hasilnya. Itu sama seperti bangsa Israel yang akan lama tinggal di daerah pembuangan. Untuk itulah Tuhan mengatakan untuk merencanakan masa depan dengan situasi yang baik ataupun tidak baik. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berada dalam lingkungan atau situasi yang sulit, mungkin ini adalah suatu yang mustahil bagi kita untuk merencanakan masa depan. Kita mungkin akan berpikir, sekarang saja saya tidak bisa hidup nyaman. Bagaimana saya merencanakan kehidupan yang nyaman di hari yang akan datang? Namun dalam situasi yang sulit sekalipun, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan pasti memiliki rencana yang terbaik. Tuhan memiliki rencana yang sangat baik yang tidak bisa kita pikirkan. Bahkan yang tidak kita harapkan, pasti yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita, janganlah kita bertindak seolah-olah tidak ada lagi hari esok. Hari esok yang penuh dengan harapan yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Untuk itu saudara-saudari, apabila kita berada dalam situasi seperti bangsa Israel saat ini, janganlah kita menjadi menyerah, tetapi bangkitlah kita, karena Allah lah yang menguasai kehidupan kita. Yang ketiga yaitu melakukan sesuatu yang membawa dampak positif. Di sini Tuhan menyatakan bahwa selama berada di dalam pembuangan, pastikanlah untuk membuat atau melakukan sesuatu yang berdampak positif. Menjadi orang yang bisa memberi pengaruh baik bagi orang yang di sekitar kita mungkin adalah suatu hal yang sulit. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam keluarga kita pun mungkin kita
sulit melakukan hal itu, sulit membawa dampak positif. Padahal sudah di keluarga kita. Bagaimana dengan keadaan orang Israel pada saat itu? Mereka di dalam pembuangan, tetapi mereka harus membawa dampak positif kepada orang-orang di sekitar mereka. Ini merupakan suatu hal yang sangat sulit mungkin mereka lakukan. Namun perintah ini memberi dorongan bagi Israel untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang Babel. Bahkan perdamaian dan kemakmuran harus mereka lakukan di sana. Dengan demikian mereka harus belajar mengasihi musuh. Belajar mengasihi musuh. Ketika kita mendengarkan kata itu, apa yang terlintas dalam pikiran kita, saudara-saudara yang terkasih? Bahkan saudara kita atau teman kita mungkin bisa saja tidak kita kasihi. Bagaimana kita dengan mengasihi musuh? Tapi di sini Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel untuk mengasihi musuh, untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di Babel. Sama seperti sebuah lilin, saudara-saudara yang terkasih, sebuah lilin yang rela habis demi berdampak positif, demi berdampak baik, demi menerangi sebuah kegelapan. Lilin mau habis untuk menerangi kegelapan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara yang terkasih? Mampukah kita membawa dampak positif di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita? Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita yang penuh dengan dilema kehidupan ini, di dalam konteks apapun, marilah saudara-saudara yang terkasih, kita belajar untuk membawa perdamaian bagi orang lain di sekitar kita. Kita mungkin tidak menyukai situasi yang ada. Kita mungkin tidak menyukai situasi yang kita alami pada saat itu. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus memberi sebuah yang berdampak positif bagi mereka. Bahkan dalam nats ini mereka diminta untuk mengusahakan kesejahteraan kota, untuk menjadi bagian dari kemakmuran kota Babel dan mendoakannya. Alasan Tuhan memang di sini jelas. Apabila kota Babel menjadi sejahtera, berarti mereka yang menjadi orang buangan di sana pasti juga akan merasakan kesejahteraan. Saudara-saudara yang terkasih, hal tersebut jelas dan sama untuk kita sebagai warga dari kota tertentu atau dari negara tertentu. Kita di Indonesia diminta untuk berdoa dan mengupayakan kesejahteraan negara Indonesia. Mungkin lebih sempit lagi, kita sebagai warga Sumatera Utara harus mendoakan dan mengupayakan kesejahteraan kota Sumatera Utara. Cara berpikir ini merupakan cara berpikir bangsa pilihan Allah. Kesejahteraan bukanlah kesejahteraan semata untuk kesendirian atau keluarga atau kelompok tertentu. Namun dalam konteks ini Allah mengajarkan untuk lebih besar, misalnya kota atau negara. Dengan demikian
maka kita akan menjalani kehidupan kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan gereja dengan selalu berpikir, apa yang kita kerjakan akan membawa dampak yang baik. Atau mungkin lebih sempit lagi, memberi dampak yang baik bagi orang di lingkungan kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman ini, marilah jadilah berdampak bagi sesama kita. Berdampak baik akan menjadi berkat bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop ini diajarkan kepada kita apabila kita dalam kondisi yang sama dengan bangsa Israel, kita harus mengingat bahwa tidak ada solusi lain selain dari mencari Allah. Kita akan dapat menemukannya dengan cara bagaimana? Kita dapat menemukannya dengan cara berdoa. Karena berdoa merupakan nafas kehidupan orang percaya. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, saudara-saudari yang terkasih? Sudahkah kita menjadi bagian dalam mewujudkan kesejahteraan bersama? Atau sudahkah kita menjadi berdampak positif bagi sesama kita? Berdampak baik bagi sesama kita? Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita merenungkan firman ini di dalam kehidupan kita dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami kembali mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan atas setiap berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan hingga pada saat ini. Kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah itu Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat berdampak baik dimanapun kami berada. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.